Ya, kemudian saya akan menjelaskan segmen terakhir tentang data analisis ya. Pertama, sebelum kita menggunakan data, perlu dilakukan pembersihan data. Bisa saja datanya itu korup, atau datanya itu rusak, atau banyak data-data yang mencakup outliers, atau data yang seharusnya tidak ada di situ. Jadi misalnya nilai kenaikan saham dari tahun 2010 ke sampai 2020 ya, seharusnya misalnya dia linear, tapi tiba-tiba ada yang anjlok pada tahun 2011 misalnya. Nah, itu kita perlu perhatikan lebih lanjut. Itu anjloknya karena dia emang datanya seperti itu, atau dia pengukurannya salah sehingga dia anjlok. Kalau memang dia salah, maka data anjlok tersebut harus kita buang dan diinterpolasi sehingga datanya itu linear. Ya, jadi data cleansing itu pembersihan data ya. Misalnya data pasang surut harusnya sinusoidal, tapi tiba-tiba di hari ketiga datanya ada yang naik sangat signifikan atau turunnya sangat signifikan. Hingga kita harus menghapus data yang mengganggu tersebut atau outliers bisa dibilang. Ya, tentu saja analisis data ini sangat dipengaruhi oleh kualitas data, dan kualitas data ini dibentuk juga dari bagaimana kita melakukan pembersihan data. Jadi tidak seolah-olah data mentah itu langsung dianalisis. Bisa saja datanya memiliki banyak kekurangan sehingga perlu dilakukan pembersihan dan macam-macam dulu. Nah, dimensi kualitasnya bisa dilihat dari kekonsistenan dari suatu data tersebut ya. Bagaimana pola dari data tersebut dibentuk, apakah dia konsisten atau tidak. Kemudian kelengkapan dari data tersebut. Bisa saja misalnya data pasang surut dari bulan Juli ke bulan Desember, ternyata dari bulan Agustus sampai Oktober dia tidak ada datanya, maka dia nggak komplit, nggak bisa diolah lebih lanjut. Kemudian unik ya, data tersebut unik, dia berbeda antar satu data ke data yang lain. Misalnya data pasang surut bulan Juli dan bulan Agustus, dia berbeda, tidak plek sama gitu ya. Kemudian rentang dari data tersebut, apakah dia berlanjut atau tidak. Kemudian harus divalidasi ulang juga datanya, dan juga akurasi dari data tersebut itu bagaimana. Akurasi dari data tersebut itu bagaimana. Kalau kita ingin mendapatkan analisis data dengan akurasi yang tinggi, tentu saja data yang kita gunakan harus memiliki akurasi yang tinggi juga. Data-data yang ada biasanya juga terdapat masalah. Misalnya datanya ditemukan duplikat. Misalnya datanya tercatat lebih dari satu kali. Atau dalam suatu single entitas itu terdapat multiple input. Jadi misalnya mahasiswa A di suatu data tercatat tingginya 150 cm dan data lain misalnya 148 cm. Jadi mahasiswa tersebut tercatat datanya 2 kali. Kemudian data yang tidak tercatat, data yang seharusnya ada kemudian tidak ditemukan. Seperti yang tadi saya bilang, data pasang surut misalnya tidak ada dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Kemudian data-data yang tidak terdefinisi atau nol. Ya, kemudian outliers ya, jadi data yang sangat berbeda sekali dari polanya. Kemudian data yang sudah sangat lama ya, sudah out of date. Kemudian banyak data buatan, data yang tidak seharusnya ada ditambahkan sendiri misalnya ya. Kemudian jarak yang tidak regular atau irregular spacing. Jadi misalnya untuk menganalisis bagaimana pola temperatur itu per hari, diambillah temperatur itu per jam. Kemudian tiba-tiba ada yang 3 jam tidak dilakukan pengamatan temperatur. Jadi dia lompat 3 jam. Maka untuk menganalisis data pada temperatur pada satu hari tersebut, maka tidak akan optimal hasilnya. Ya, bisa juga terjadi format yang berbeda-beda pada suatu data tersebut. Misalnya contoh jenis kelamin ya, pada satu tabel bisa laki-laki atau perempuan, atau tiba-tiba dia berubah jadi M atau F, atau bisa jadi binary 0 atau 1. Nah, harus seragam ya, kalau laki-laki semua. Kemudian spasi, nah spasi juga penting ya, jangan sampai harusnya ABC, tiba-tiba ada A, spasi B, spasi C. Maka dia diidentifikasikan menjadi data yang tidak sama. Kemudian huruf kapital juga penting. Kemudian contoh pada data CSV harus
harus seragam ya. Jika menggunakan semikolon, maka harus menggunakan semikolon terus. Tapi kalau menggunakan koma, ya menggunakan koma terus. Ya, untuk pemberian nama juga penting juga. Misalnya pemberian data null, data yang unknown, bisa null, bisa not available data atau NA atau none atau kosong, harus seragam. Kemudian perbedaan tanggal juga bisa berbeda-beda ya per negara. Jadi misalnya mendownload data persebaran COVID di Amerika misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian ingin kita modelkan atau korelasikan dengan persebaran COVID di Indonesia dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bisa saja format tanggalnya itu berbeda, sehingga nanti korelasinya menjadi tidak relevan antara satu tanggal ke tanggal yang lain. Ya, banyak permasalahan-permasalahan harus ditanyakan sebelum kita memproses suatu data. Misalnya, berapa besar itu data, apakah ini semua sudah datanya sebelum kita proses ya. Bisa saja kita sudah memproses datanya, ternyata ada lagi datanya, dan lain-lain ya. Ya, statistik sederhana untuk mengeksplorasi data, kita bisa mengenal perata-rataan dari data, kemudian perhitungan nilai ekstrim, misalnya minimum atau maksimum, kemudian perhitungan simpangan baku, perhitungan presentasi, dan juga korelasi. Ya, kalau perhitungan rata-rata kita hanya melihat bagaimana data tersebut dijumlahkan dan dibagi terhadap banyaknya data ya. Kegunaannya untuk melihat nilai min adalah jika data-datanya itu nilainya itu saling berdekatan, tidak ada data yang mempunyai nilai maksimum sangat tinggi atau minimum sangat rendah. Nah, kalau nilai maksimum sangat tinggi terlihat atau terdeteksi, maka itu menjadi tidak optimal untuk menghitung nilai min. Alternatifnya bisa menggunakan median atau mode. Kemudian untuk menghitung nilai ekstrim ya, kita bisa lihat nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Kemudian simpangan baku, ya, simpangan baku atau standar deviasi ya. Ya, jadi standar deviasi ini menghitung jumlah variasi dari suatu data, suatu nilai. Kalau standar deviasi rendah, berarti data-data yang ada di suatu tabel ya, itu berdekatan dengan nilai rata-ratanya atau min ya. Tapi kalau standar deviasinya tinggi, berarti datanya itu tersebar-sebar gitu. Jadi tidak saling berdekatan dengan min-nya. Jadi tidak optimal untuk menggunakan data tersebut. Atau tingkat akurasinya menjadi lebih rendah. Kemudian persentase, kita misalnya menghitung berapa jumlah persentasi dari banyaknya laki-laki pada suatu kelas ya. Kemudian korelasi. Nah, korelasi menggambarkan bagaimana hubungan antar satu data dengan data yang lain. Ya, jadi bisa dibagi menjadi korelasi positif, kemudian data yang tidak memiliki korelasi antara satu sumbu dan sumbu yang lain atau suatu data ke data yang lainnya ya. Korelasinya 0 di sini, atau data yang memiliki korelasi negatif. Jadi contohnya data tinggi dan data berat badan itu saling berhubungan. Misalnya orang yang lebih tinggi cenderung untuk lebih berat dibandingkan orang yang lebih rendah. Jadi misalnya di sumbu X-nya tinggi badan dan di sumbu Y-nya berat badan. Semakin dia tinggi, maka berat badannya semakin berat juga. Kalau positif, dia berarti saling berhubungan. Kalau dia semakin tinggi, maka dia semakin berat. Tapi kalau dia negatif, kalau dia semakin berat, maka dia itu semakin pendek. Jadi salah satu data menjadi lebih besar dan salah satu data yang lain menjadi lebih kecil. Atau bisa disebut korelasi inverse. Kalau yang tidak ada korelasinya berarti tidak ada hubungan. Baik, itu saja untuk modul ke-12. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.